Salam ekspor. Di konten-konten sebelumnya, kita sudah menjelaskan cara mencari buyer, karena ternyata mencari buyer itu mudah. Nah, setelah kita mendapatkan buyer, tentu kita harus komunikasi dengan mereka. Rekan-rekan sekalian sudah kirimkan email, tetapi ternyata belum dapat jawaban dari si buyer. Apa ada yang salah dari email kita? Mau tahu email yang benar seperti apa? Saksikan. Rekan-rekan sekalian, menunggu jawaban email kita dari buyer tentu menjadi suatu hal yang membosankan. Tetapi jangan salah, jangan-jangan buyer kita belum membuka email kita, atau ternyata email kita sudah dibuka, tetapi si buyer tidak tahu maksud dari email kita itu seperti apa. Perlu kita pahami bahwa buyer itu adalah orang yang sibuk. Jadi tentunya kita harus mengirimkan email yang cukup singkat, padat, dan jelas kepada si buyer tersebut. Kenapa email? Email adalah media yang paling ampuh saat ini dan menjadi media yang paling umum dalam dunia perbisnisan atau dalam dunia ekspor-impor. Karena buyer kita ada di seluruh dunia, tentu media yang paling cepat, mudah, dan tentunya murah adalah menggunakan email. Namun tentunya tidak hanya kita saja yang melakukan hal ini. Tentu kita harus pahami berapa banyak email yang diterima oleh si buyer tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengirimkan email yang menarik perhatian buyer. Yang pertama, email yang kita gunakan harus email yang profesional. Tidak harus email yang berbayar. Bisa juga menggunakan email gratisan seperti menggunakan Gmail atau Yahoo. Tetapi tentu rekan-rekan sekalian jangan gunakan email-email yang alay. Lebih baik kita buat email baru yang menunjukkan identitas kita, identitas perusahaan kita, atau identitas produk kita. Jadi si buyer dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa pengirim email tersebut. Yang kedua, subjek email. Karena itu adalah hal utama yang dilihat oleh si buyer atau pembaca email kita. Subjek email akan menentukan apakah email tersebut akan dibuka oleh si buyer atau tidak. Jadi tentunya subjek email harus lengkap, namun detail, ringkas, dan menarik perhatian si buyer. Selanjutnya, cek alamat email buyer kita. Jangan sampai ada kesalahan titik dan komanya. Karena apabila ada kesalahan tersebut, tentu email kita tidak akan sampai di tangan si buyer. Ada fungsi lain di email, yaitu yang pertama CC atau copy karbon. Kita bisa gunakan ini untuk melampirkan email kita kepada penerima email yang lain. Supaya apa? Supaya apabila email kita yang pertama tidak diterima, masih ada backupnya, yaitu email kedua atau email lampirannya. Selanjutnya ada BCC atau blind copy carbon. Ini adalah tembusan yang tidak diketahui oleh penerima utama atau CC-nya. Kita bisa mencantumkan email kita yang lain di BCC ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngecek apakah email kita terkirimkan atau tidak. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan fontnya. Artinya jangan terlalu kecil atau juga jangan terlalu besar, yang memudahkan buyer untuk membacanya. Tips selanjutnya adalah kita harus menggunakan bahasa formal. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa pembuka email kita. Bisa juga email kita dibuka oleh langsung si pemilik perusahaan atau bagian stafnya. Jadi lebih baik kita gunakan email formal untuk sekaligus menunjukkan bahwa ini adalah email bisnis atau email profesional. Yang ketujuh adalah menggunakan salam atau greeting yang pas. Ini wajib kita lakukan. Jadi apabila kita mengetahui siapa penerima email kita, sebaiknya nama mereka kita cantumkan di greeting tersebut. Hal ini membuat si buyer merasa lebih diperhatikan oleh kita. Kemudian isi email utamanya apa? Tentu kita harus memperkenalkan diri kita secara singkat dan jelas. Jadi yang utama adalah informasi mengenai diri kita, perusahaan kita, dan produk kita. Dan juga mungkin kita bisa sekaligus menawarkan apa produk utama yang menjadi keunggulan dari perusahaan kita. Di email tersebut, kita juga bisa memberikan link website kita, sehingga buyer tinggal klik saja dan masuk ke dalam website kita, sehingga mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih utuh. Yang terakhir, penutup.
Sampaikan terima kasih kepada buyer kita dan harapan supaya buyer kita bisa menghubungi kita. Apakah bisa melalui email ataupun nomor WhatsApp yang akan kita cantumkan juga di dalam email kita ini. Oh iya, terkait lampiran. Tadi kami sampaikan bahwa di email bisa kita sebutkan link dari website kita atau link dari lampiran-lampiran yang kita harapkan buyer bisa membacanya. Tetapi apabila memang harus kita lampirkan di email tersebut, maka supaya email tersebut tidak berat, maka sebaiknya kita pastikan bahwa lampiran kita itu filenya tidak besar. Rata-rata sekitar 2 MB, sehingga buyer mau mendownloadnya dan akhirnya membaca lampiran kita tersebut. Nah, itu dia tips dan triksnya supaya email kita dibaca oleh buyer dan selanjutnya bisa lanjut ke deal order. Terus bagi yang khawatir bahasa Inggrisnya kurang baik, jangan khawatir, sekarang gampang kok. Kita tinggal copy paste di Google Translate yang dengan mudah kita mendapatkan terjemahannya. Jadi kita tinggal poles-poles sedikit saja. Dan apabila masih ada kesalahan dalam bahasa Inggris kita, jangan khawatir, buyer juga akan memahaminya karena kita tidak berasal dari negara mereka. Jadi tentunya rekan-rekan sekalian jangan khawatir untuk melakukan komunikasi dengan sang buyer. Semoga video ini bermanfaat dan membuat rekan-rekan sekalian tidak melakukan kesalahan lagi dalam mengirim email kepada buyer. Share video ini supaya rekan-rekan yang lain juga paham tips dan trik mengirimkan email kepada buyer yang benar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan download aplikasi Export Indonesia supaya rekan-rekan sekalian mendapatkan informasi dan tips dan trik lainnya mengenai ekspor. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.